Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Krosela Rahmadewi dengan NPM 257829093 dari kelas TRI 2D. Nah, pada episode kali ini saya akan menjelaskan materi pada modul 10 mengenai Basic Router Configuration. Nah, pada modul ini nih kita akan membahas salah satu materi yang paling penting dalam jaringan komputer, yaitu Basic Router Configuration. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Nah, tanpa router itu, komputer hanya bisa berkomunikasi dalam satu jaringan lokal saja. Nah, biasanya cara kerja router itu bisa dianalogikan seperti estafet dalam sebuah perlombaan lari. Nah, setiap pelari itu membawa data ya. Nah, dia akan menyerahkannya ke pelari berikutnya sampai ke garis finish. Begitu juga dalam jaringan, data dikirim dari satu router ke router lain hingga mencapai tujuan akhir. Namun, sebelum router dapat menjalankan tugasnya, kita harus melakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu. Nah, tanpa konfigurasi, router itu tidak akan bisa mengirim atau menerima paket data dengan benar. Dalam modul ini kita akan membahas 3 hal utama, yaitu konfigurasi awal router, konfigurasi interface, dan konfigurasi default gateway. Langsung saja ke 10.1 mengenai configure initial router setting. Jadi di sini 10.1 sebelumnya saya jelaskan dulu deh mengenai configure initial router setting. Sebelum router digunakan dalam jaringan, kita akan perlu melakukan konfigurasi awal atau initial configuration. Nah, konfigurasi ini bertujuan untuk mengamankan perangkat sekaligus memberi identitas pada router agar mudah dikenali dalam jaringan. Nah, konfigurasi inilah sangat penting karena router itu biasanya menjadi perangkat utama dalam sebuah jaringan. Jika tidak dikonfigurasi dengan benar, maka jaringan tidak bisa berfungsi atau bahkan tidak aman. Selanjutnya pada 10.1 mengenai basic configuration step. Ada beberapa langkah ya untuk melakukan konfigurasi awal router pada Cisco IOS. Langkah pertama itu memberikan nama pada perangkat atau hostname. Ini bertujuan agar kita dapat mudah mengenali router tersebut dalam jaringan yang besar. Selanjutnya ada langkah kedua adalah mengamankan privilege access mode. Mode ini memiliki hak akses penuh terhadap konfigurasi router, sehingga harus diberi password yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah mengamankan akses user access melalui konsol. Ini dapat mencegah orang yang tidak berwenang mengakses router secara langsung. Kemudian ada langkah keempat, yaitu mengamankan akses remote seperti telnet dan SSH. Ini penting karena administrator sering mengakses router dari jarak jauh. Kemudian langkah kelima yaitu mengamankan akses remote seperti mengenkripsi semua password agar tidak terlihat dalam bentuk teks biasa. Yang keenam itu ada menambahkan banner atau pesan peringatan sebagai bentuk keamanan tambahan. Nah, langkah yang terakhir itu adalah menyimpan konfigurasi ya. Menyimpan konfigurasi agar tidak hilang saat router dimatikan. Kemudian di sini ada 10.1.2 basic router configuration example. Sekarang kita masuk ke contoh konfigurasi nyata pada sebuah router. Yang pertama kita akan masuk ke mode privilege. Nah, dengan perintah enable, kemudian kita akan masuk ke global configuration mode. Setelah itu kita akan mengganti nama router menggunakan perintah hostname R1. Setelah nama diganti, kita akan bisa melihat prompt berubah menjadi R1 yang menandakan bahwa perubahan tersebut telah berhasil. Selanjutnya mengamankan privilege mode dengan password menggunakan perintah enable secret class. Nah, password ini akan digunakan setiap kali kita masuk ke mode konfigurasi tingkat tinggi. Kemudian kita akan mengamankan akses konsol dengan password Cisco. Setelah itu kita aktifkan
login agar sistem meminta password saat ada akses dari konsol. Kemudian kita akan mengatur akses remote menggunakan line VTY 04. Di sini juga kita akan memberikan password dan mengaktifkan login. Untuk keamanan tambahan, biasanya kita mengaktifkan service password encryption agar semua password tidak terlihat dalam bentuk asli di konfigurasi. Kemudian kita menambahkan banner mode yang berisi pesan peringatan bahwa akses tidak sah, dilarang. Kemudian yang terakhir, kita akan menyimpan konfigurasi menggunakan copy running config startup config agar konfigurasi tidak hilang saat router di restart. Kemudian 10.1.3 yaitu syntax checker. Pada bagian ini kita melakukan latihan interaktif untuk menguji pada ini nih 1.10.3 ini kita diminta untuk melakukan latihan interaktif untuk menguji pemahaman konfigurasi awal router. Kita akan mulai dari masuk ke mode konfigurasi, kemudian mengubah hostname menjadi R1. Setelah itu kita dapat mengubah enable secret dengan password class. Selanjutnya kita akan mengatur password konsol dan mengaktifkan login. Kemudian kita mengatur hak asas VTY agar mendukung SSH dan telnet. Dan kita juga akan mengaktifkan enkripsi password untuk keamanan tambahan. Dan yang terakhir, kita akan menambahkan banner peringatan dan keluar dari konfigurasi. Nah, latihan ini bertujuan untuk membiasakan kita dengan urutan perintah yang benar dalam konfigurasi router pada Cisco. Selanjutnya di sini sudah 10.2 mengenai configure interface. Setelah router dikonfigurasi secara dasar, langkah berikutnya adalah mengaktifkan interface. Jadi interface pada router adalah jalur yang menghubungkan router dengan jaringan yang lain. Tanpa konfigurasi interface, router ini tidak dapat mengirim atau menerima data. Oleh karena itu, konfigurasi interface adalah bagian yang paling penting dalam sebuah jaringan. Yang sini 10.2.1 mengenai configure router interface. Untuk mengkonfigurasi interface router, kita dapat menggunakan beberapa perintah dasar. Pertama, kita memilih interface yang akan dikonfigurasi menggunakan perintah interface type and number. Kemudian kita akan memberi deskripsi agar mudah dikenali, misalnya kayak link to LAN. Selanjutnya kita akan memberi alamat IP seperti IPv4 dan juga IPv6 jika digunakan. Setelah itu kita akan mengaktifkan interface menggunakan perintah no shutdown. Nah, perintah ini sangat penting karena secara default interface router biasanya dalam keadaan mati atau shutdown. Kemudian di sini ada configure interface example. Sini ada contoh-contohnya. Pada contoh ini kita akan konfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, pertama kita masuk ke interface tersebut, kemudian memberi deskripsi LAN to LAN. Setelah itu mengatur alamat IPv4 yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita akan menambahkan IPv6 yaitu 2001.2db8.2 achat.10.10.21/64. Setelah semua konfigurasi selesai, kita akan mengaktifkan interface dengan perintah no shutdown. Ketika interface diaktifkan, sistem ini akan memberikan pesan bahwa interface itu berubah dari status dari down menjadi up. Nah, disitulah menandakan bahwa interface sudah berhasil aktif dan siap digunakan. Kemudian ada 10.2.3 mengenai verify interface configuration. Setelah konfigurasi interface selesai, kita perlu melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa konfigurasi sudah benar dan interface sudah aktif. Perintah yang paling sering digunakan adalah show IP interface brief dan show IP v6 interface brief. Dari output kita dapat melihat apakah status interface
sudah up atau masih down. Jika statusnya sudah up, berarti interface sudah berhasil dikonfigurasi dengan benar. Kemudian di sini ada 10.24 verification commands. Selain perintah sebelumnya, ada beberapa perintah penting lainnya untuk verifikasi jaringan. Nah, perintah show IP route ini digunakan untuk melihat tabel routing IPv4 dan perintah show IPv6 route ini digunakan untuk melihat routing IPv6. Sedangkan perintah show interface digunakan untuk melihat statistik detail setiap interface. Dan show IP interface dan show IPv6 interface akan memberikan informasi tambahan mengenai konfigurasi IP pada interface. Nah, perintah-perintah ini nih sangat penting dalam proses troubleshooting jaringan. Di sini udah, kemudian kita ke 10.3 mengenai configure the default gateway. Selanjutnya kita masuk ke konsep default gateway. Jadi default gateway ini adalah alamat router yang digunakan oleh perangkat untuk mengirim data ke jaringan lain. Jika perangkat hanya berkomunikasi dalam satu jaringan, maka default gateway yang tidak digunakan itu. Namun jika perangkat ingin mengakses jaringan lain, maka perangkat akan dikirim ke default gateway terlebih dahulu. Di sini ada 10.3 berapa ini, enggak tahu mengenai default gateway on a switch layer 2 pada dasarnya tidak membutuhkan IP address untuk bekerja. Namun jika kita ingin mengakses switch dari jaringan lain, maka kita perlu mengatur default gateway-nya dulu. Hal ini dilakukan agar switch itu dapat merespon permintaan dari luar jaringan lokal. Konfigurasi default gateway pada switch ini dilakukan dengan perintah IP default gateway diikuti oleh alamat router. Seperti itu. Kemudian di sini 10.3.2 yang tadi ini. Kemudian mengenai troubleshooting default gateway. Jika terjadi masalah koneksi antar jaringan, kita dapat melakukan troubleshooting. Langkah pertamanya adalah memeriksa dokumentasi jaringan, kemudian langkah keduanya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang ketiga, kita akan bisa dapat menentukan solusi yang tepat. Yang keempat, menerapkan solusi tersebut, dan yang kelima, melakukan pengujian koneksi, dan langkah yang terakhir adalah mendokumentasi hasil perbaikan seperti itu. Kemudian di 10.4 modul practice and quiz. Pada bagian akhir modul ini kita akan melakukan praktek dan evaluasi. Terdapat video penjelasan latihan paket tracer serta lab konfigurasi jaringan. Selain itu ada juga kuis untuk menguji pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Bagian ini sangat penting untuk memastikan kita benar-benar memahami konsep dasar konfigurasi router. Nah, selanjutnya di sini pada modul ini kita telah mempelajari dasar-dasar konfigurasi router Cisco, mulai dari konfigurasi pengaturan interface hingga default gateway. Nah, semua materi ini merupakan fondasi penting dalam dunia jaringan komputer. Dengan memahami materi ini, kita siap akan melanjutkan pembelajaran jaringan yang lebih kompleks. Mungkin di sini cukup sekian ya penjelasan materi pada modul 10 mengenai basic router configuration. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.